Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Ada yang tidak masuk pada hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk? Yoga. Ada kabar dari Yoga? Iya. Ada keterangan ya? Iya. Kesiangan sebagainya. Nah, baiklah anak-anak. Untuk melanjutkan pembelajaran atau kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, sebelum untuk aktivitas dijalankan, marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan untuk ketua kelasnya dipersilakan untuk dipimpin doanya ya. Silakan. Di tempat duduk siap, gerak, berdoa, mulai. Kita dalam kegiatan belajar pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Amin. Untuk meningkat ke selanjutnya, marilah kita bersyukur ya, bersyukur untuk ini tanah air tercinta kita, bangsa kita Indonesia. Marilah kita untuk mewujudkan rasa syukur tersebut, kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan dengan judul Dari Sabang Sampai Merauke ya. Untuk dirjen silakan dipimpin ke depan. Silakan. Marilah kawan-kawan menyanyikan lagu nasional yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Marilah kawan-kawan menyanyikan. Menjunjung tanah airku, tanah air. Jangan cepat-cepat. Ayo, 1, 2, 3. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku.
siap-siapmu? Ini siap-siapku. Mana siap-siapmu? Ini siap-siapku. Mari kita siap belajar. Oke, kasih tepuk tangan biar semangat. Nah, baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, kita kemarin sudah belajar matematika tentang penjumlahan bilangan cacah yang sudah diketahui hasilnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari atau melakukan matematika yaitu tentang mengenal pecahan biasa sederhana ya. Nah, anak-anak, kita nanti akan mengenal pecahan tersebut melalui benda konkret, yaitu melalui gambar ya, melalui gambar pecahan yang seperti apa sih pecahan itu ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita dapat mengidentifikasi pecahan melalui benda konkret yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita dapat menentukan bilangan pecahan melalui benda konkret ya. Kita dapat mengenali pecahan melalui benda konkret yang ada di sekitar kita. Nah, apa sih alat dan media yang akan kita gunakan? Yaitu yang pertama buku pelajaran, yang kedua laptop, yang ketiganya LCD proyektor ya, dan yang keempatnya yaitu LKPD beserta gambar-gambar pecahan ya. Nah ya, semua ya. Jadi pembelajaran kita di sini akan membahas tentang pecahan tadi. Nah, bagaimana cara menentukan pecahan melalui benda konkret? Nah, ini misal ya, misal kalian pernah melihat benda atau makanan yaitu pizza? Pernah? Pernah ya, mungkin sudah pernah makan juga ya. Nah, umpama nih contohnya nih, Bapak punya pizza satu, bulat, bentuknya bulat ya, bentuknya bulat. Pizza itu satu. Kalau kita potong menjadi dua bagian, sebelah kan satu udah dibagi dua nih, ya. Yang satu nilainya adalah 1/2, 1/2, atau nilainya adalah setengah. Kalian mungkin kenalnya separuh ya, separuh dengan setengah sama. Nah, setengah dan separuh itu kalau kita buat pecahannya 1/2. Jadi nilainya pizza satu itu setelah dibagi dua, 1/2, 1/2 jadi nilainya ya. Nah itu, terus ada lagi kita punya, kembali lagi ke donat. Nah, kalian tahu donat ya? Tahu. Donat itu satu. Kita potong pertama jadi dua, nilainya setengah-setengah, potong lagi jadi 4 bagian. Nah, 1/4 namanya. Jadi donat satu dipotong menjadi 4 bagian. Yang satu bagiannya yaitu 1/4, atau donat satu itu dibagi 4 bagian ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi ya, coba kalian simak video berikut ini. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 3. Kita akan belajar tentang pecahan. Mari adik-adik kita belajar pecahan dengan penuh semangat. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong.
Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, di sini Ibu Siti itu menghidangkan 3 buah kue donat yang dipotong menjadi 2 sama besar masing-masing donatnya. Nah, satu potongan donat itu nilainya adalah setengah. Apa itu setengah? Yuk kita pelajari bersama-sama. Pecahan adalah bagian dari keseluruhan benda atau barang, adik-adik ya. Jika tadi donat awalnya 1 dipecah menjadi 2. Jadi kalau dipecah menjadi 2, satu bagiannya itu nilainya setengah atau nilainya 1/2. Nah, setengah atau 1/2 itulah yang disebut dengan pecahan. Nah, pecahan biasa itu dinyatakan dalam bentuk A/B. A di sini disebut dengan pembilang. Jadi angka yang atas nanti disebut pembilang dan angka yang bawah itu disebut penyebut. Nah, di sini kita akan belajar mengenal pecahan. Kak Citra punya 1 kue donat yang utuh. Lalu donat ini dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, masing-masing donat yang dipotong ini nilainya adalah setengah, ya, karena dipotong menjadi 2 sama besar. Sedangkan kalau 1 utuh dibagi 2, tapi yang 1 besar, 1 kecil, maka ini bukan setengah ya. Kalau dibaginya sama besar, baru itu dikatakan setengah atau bisa disebut dengan pecahannya. Jadi kalau 1 donat dibagi 2 potongan ya, 2 bagian donat yang sama besar, maka satu bagian dari donat yang ada yaitu 2 itu nilainya adalah 1/2. Nah, 1/2 ya dibaca setengah atau dibaca 1/2. Jadi 1 donat dari 2 bagian donat yang ada. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Nah, setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Jadi setengah itu berarti separuh ya adik-adik ya, 1/2. Selain wortel, Dayu juga suka memberi makan biskuit khusus untuk kelinci. Nah, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari biskuit tersebut. Kita lihat di sini, ini adalah biskuit untuk kelincinya. Lalu kelincinya itu bisa makan setengah bagian. Nah, ini adalah gambar setengah kue sisa gigitan kelinci. Setengah dalam matematika dapat ditulis 1/2, 1/2 ya. Dan penulisan tersebut dinamakan dengan bilangan pecahan. 1 biskuit dinyatakan dalam lambang pecahan biasa itu bisa 1/1. Itu kalau biskuitnya belum dipecah ya adik-adik ya, belum dibagi menjadi 2, itu juga bisa dibuat pecahan. Itu pecahan biasanya 1/1. Nah, 1 biskuit dipotong menjadi 2 bagian sama besar, maka bisa dinyatakan dalam lambang pecahan biasa yaitu 1/2 atau dibaca setengah. Sebuah donat nih ya dibagi menjadi 2 bagian sama besar, maka setiap bagian disebut titik-titik bagian. Kalau setiap bagiannya ini disebut 1/2 bagian. Ya, ini 1/2, ini juga 1/2. 1 bagian donat dari 2 donat yang ada. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Nah, setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Ya otomatis karena dipotong menjadi 2 bagian sama besar, itu masing-masing kertas nilainya setengah atau 1/2 bagian. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Nah, Siti harus memotong kue tersebut menjadi berapa? Nah, kalau ingin menjadi potongan setengah, berarti Siti itu harus membagi kuenya menjadi 2 bagian yang sama besar. Kalau 2 bagiannya itu yang 1 besar, yang 1 kecil, itu
tidak bisa disebut dengan setengah. Jadi harus dibagi dua sama besar. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi dua kue tersebut dengan ukuran yang bagaimana? Ya, dengan ukuran yang sama besar supaya mendapatkan setengah bagian. Nah, hasillah setengah bagian dari gambar berikut ini. Di sini ada gambar persegi panjang. Sudah dibagi menjadi dua bagian sama besar. Untuk mendapatkan setengah, maka kita perlu mengarsir satu bagian dari dua bagian yang ada. Jadi kita arsir seperti ini atau kita beri warna. Lalu berikutnya, nah ada masih persegi panjang ya. Untuk mendapatkan setengah bagian, berarti yang kita arsir adalah satu dari dua bagian yang ada. Begitu pula dengan ini, kita arsir cukup satu. Ini sudah menunjukkan pecahan setengah. Ini juga sama, kita harus membaginya dua sama besar. Lalu salah satunya kita arsir atau kita beri warna. Berikutnya, Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Nah, kalau menjadi 3 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu bisa dinyatakan dalam pecahan, yaitu masing-masing bagiannya adalah 1/3. 1 bagian puding dari semua 3 puding yang ada, 3 bagian puding yang ada. Nah, puding yang kedua juga sama, 1/3. Puding yang potongan yang ketiga juga sama, yaitu 1/3. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan itu dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Nah, ini ya adik-adik ya, harus dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar untuk mendapatkan pecahan 1/3. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Nah, setiap bagian disebut titik-titik bagian. Karena dipotong menjadi 3 bagian sama besar, maka masing-masing kertas ini nilainya adalah 1/3 bagian. Berikutnya, sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Nah, setiap bagian sebesar 1/3. Maka masing-masing kuenya harus dipotong bagaimana? Ya, harus dipotong sama besar untuk mendapatkan 1/3 bagian. Tidak boleh besar kecil-kecil, tidak boleh adik-adik, harus sama besar. Siti ingin membagi sebuah kue, masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue itu harus dibagi menjadi berapa bagian sama besar? Nah, untuk mendapatkan bagian 1/3, maka harus dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, adik-adik, arsirlah 1/3 bagian dari gambar berikut ini. Nah, sudah ada persegi panjang yang dibagi 3 sama besar. Untuk mendapatkan 1/3 bagian, itu bisa kita arsir salah satunya saja. Begitu juga dengan gambar berikutnya. Jadi, yang berwarna merah ini termasuk 1/3 bagian. Nah, ini yang segitiga juga begitu. Ini 1/3 bagian, dan yang ini juga 1/3 bagian. Nah, setelah mengaji dan belajar, Siti dan keluarga menikmati kue. Nah, ibu itu menyiapkan kue martabak. Ibu memotong setiap kue menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, ini adalah kue martabaknya dibagi menjadi 4 potongan sama besar. Maka masing-masing potongan itu nilainya adalah 1/4. Jadi bisa dibuat pecahan biasa 1/4 masing-masing kue martabaknya ya, karena dibagi 4 sama besar. Suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu bisa dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, ini ya, kalau ditulis itu 1/4, kalau dibaca 1/4 atau 1/4. Nah, adik-adik perhatikan, apakah potongan martabak di samping ini menunjukkan pecahan 1/4 bagian?
Ini dibagi 4 loh adik-adik. Apakah ini menunjukkan pecahan 1/4? Tidak ya, karena apa? Karena potongan martabak tersebut tidak sama besar. Ada yang besar, ada yang kecil. Ya, ini tidak sama besar, jadi tidak disebut pecahan 1/4 bagian. Nah, Siti memotong sebuah kertas nih adik-adik berbentuk persegi panjang menjadi 4 bagian. Maka masing-masing potongan itu sama besar dan setiap potongannya ada berapa bagian. Nah, kalau dibagi 4 sama besar, maka setiap potongannya nilainya adalah 1/4 bagian. Kita lanjutkan adik-adik. Siti memiliki sebuah kue lapis. Ia ingin mendapatkan 1/4 bagian. Siti membagi kue itu menjadi titik-titik bagian sama besar. Nah, kalau 1/4 yang diminta, kue itu harus dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, adik-adik perhatikan kertas di samping ya, yang diberi 4 warna berbeda. Masing-masing warna luasnya sama. Luas warna biru adalah berapa bagian? Nah, yang biru ini kan ada 1 dari 4 bagian yang ada. Maka luas warna biru ini adalah 1/4 bagian. Warna merah pun begitu, hanya ada 1 dari 4 bagian yang ada, ya 1/4. Warna kuning juga 1/4. Warna hijau juga 1/4. Jadi luas warna biru 1/4 bagian, warna merah 1/4 bagian, warna hijau 1/4 bagian, dan warna kuning juga 1/4 bagian. Siti menggunting kertas berbentuk daerah lingkaran seperti ini. Kemudian ia mengguntingnya lagi, menyatakan bagian benda dari kumpulan benda yang menyatakan pecahan 1/4 sehingga menjadi bentuk seperti gambar ini. Nah, bagian yang hilang atau digunting ini adalah, bagian yang hilang atau yang digunting ini nilainya adalah 1/4 bagian dari lingkarannya, karena ini kan dibagi 4 ya, kumpulan bendanya menyatakan pecahan 1/4. Nah, arsirlah 1/4 bagian dari gambar berikut ini. Nah, ini karena sudah dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu nilainya 1/4. Nah, kita cukup perlu beri 1 warna saja ya, seperti ini. Nah, ya, ini sudah menunjukkan pecahan 1/4. Kalau Kak Citra yang diwarnai 2 bagaimana? Berarti kalau yang diwarnai 2 ya 2/4. 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar, itu dapat dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/3 ya, atau dibaca 1/3. Sedangkan 1 biskuit yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar bisa dinyatakan dalam lambang pecahan biasa, yaitu 1/4 atau 1/4. Nah, ini ya, 1/4 bagian yaitu 1 bagian dari 4 bagian yang sama. 1/2 yaitu 1 bagian dari 2 bagian yang sama. 1/3 yaitu 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Nah, demikian tadi adik-adik kalian sudah mengenal tentang pecahan biasa ya. Untuk kelas 3 ini kalian masih belajar tentang pecahan biasa dulu. Nanti di kelas berikutnya kalian akan belajar macam-macam pecahan. Baiklah anak-anak, kalian sudah melihat tampilan video pembelajaran di depan tadi. Mungkin kalian kan sangat senang kan lihat roti, semangka, pizza yang dipotong-potong. Bukan hanya gambarnya saja, kalian pasti tahu nilai-nilai dari berapa bagiannya yang dipotong tersebut tadi ya. Nah, untuk selanjutnya dalam pembelajaran ini mungkin kalian ada yang bertanda tanya, tanda tanya atau yang belum paham, silakan untuk bertanya untuk mengenai pecahan. Saya, Pak. Ya, silakan. Pak, kalau saya punya martabak 1 loyang, saya iris menjadi 6 bagian, itu disebut
pertanyaannya sangat bagus ini ya nih. Untuk yang lainnya kira-kira ada yang bisa menjawab tidak? Oh, si Anum ya. Gimana Anum? 1/6. Yang lainnya betul apa tidak? Nah, perhatikan ya. Dicontohkan di sini. Si Gea punya satu martabak, satu loyang martabak, bulat bundar bentuknya ya. Si Gea ingin membagikan kepada kawan-kawannya. Semua jumlah kawannya ada 5, 6 sama Gea. Nah, martabak itu supaya semua kebagian rata, mendapat bagiannya masing-masing tapi dengan besar yang sama. Kita bagi martabak tersebut menjadi 6 bagian yang sama besar ya, menjadi 6. Kita iris, bagaimana cara iris menjadi 6 bagian. Nah, jadi si Gea itu mendapat 1 bagian dan kawan-kawannya mendapat satu bagian semua, 1 bagian semua yang sama besar. Jadi berapa nilainya? Karena martabak 1 dibagi menjadi 6, maka nilainya dalam 1 bagian itu 1/6 ya. Nah, itu ya. Mau dibagi 8, mau dibagi 4, bagi 5, yaitu nilainya 1 dibagi 5 ya 1/5, 1/5 ya. Anum ya. Anum udah jelas ini yang lainnya. Gea gimana, jelas? Ya, itu nilainya 1/6 ya Gea ya. Untuk yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Baiklah, berarti kalau tidak bertanya sudah paham ya? Sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham. Nah, baiklah anak-anak. Untuk meningkat ke pembelajaran selanjutnya, kita sudah dibentuk kelompok E ya. Jadi di sini kita akan mengerjakan LKPD menurut kelompoknya masing-masing. Nanti saling bekerja sama ya setelah dibagi LKPD. Nah, di dalam LKPD ini nanti ada petunjuk-petunjuk untuk mengerjakannya. Kalian baca dulu dari awal ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kalian sudah siap semua ya? Nah, sekarang Bapak akan membagikan dulu. Lihat dulu. Ini jadi 2. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, perhatikan, Bapak akan mengenalkan gambar pecahan. Perhatikan semua ke depan ya. Di sini Bapak punya gambar 4 contoh. Ya, lihat. Ini contoh A. Coba perhatikan. Ini gambar apa? Pizza. Nah, pizza ini ada 1 pizza. Kita belah menjadi 2 bagian dengan sama besar ya. Ini yang disebut pecahan setengah ya, 1/2 atau dibaca 1/2 atau setengah. Paham ya pemberinya? Nah, itu selanjutnya yang kedua, yaitu gambar B. Perhatikan lagi. Di sini pizza 1 dibagi menjadi 3 bagian dengan sama besar. Maka nilainya dalam 1 bagian 1/3 bagian. Bisa dibacanya 1/3 atau 1/3 ya, paham ya? Yang B. Ada yang ketiga ya, gambar pizza 1 dipotong menjadi berapa bagian? Sama besar. Ya, 1 bagian ini nilainya berapa? 1/4 atau 1/4 bagian ya. Oke. Yang ketiga ya. Sekarang yang terakhir.
dibagi menjadi kita itu menjadi 6 bagian sama besarnya. Nah sekarang dalam satu bagian ini kita kasih nilai berapa? Atau kalian sudah paham semua ya. Ini sekarang sebelum mengerjakan alat tulisnya dikeluarkan. Nah kalau sudah, coba bareng-bareng dalam satu kelompok dilihat petunjuknya dulu. Perhatikan petunjuknya. Silakan buka. Ya, coba. Ya untuk kelompoknya ya, nama kelompok dari sini kita kasih kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sana ya. Ya oke, di sini isi bareng-bareng, isi bareng. Udah paham cara mengisinya? Coba buka dulu. Nah ini diisi ya. Kelompok berapa di sini? Nah, nanti nama anggotanya di sini ditulis semua. Ini dari sini. Nanti kalau di sini cara mengerjakannya nanti bareng-bareng kelompoknya. Kalau sekarang di sini nggak apa-apa, kelompok ini sama aja. Kelompok 1 anggotanya siapa aja ditulis namanya. Kelompok 1 sini. Kelompok 1 tulis namanya. Paham ya di sini? Coba ya. Siapa yang keempat? Ya, kelompok 4 anggotanya ya. Tulis ke sana kelompoknya. Tulis ke sini sama. Tulis. Sudah ya. Oh, mulai.
adik tunggu ya, tunggu gantian. Jadi yang
presentasi dari kelompok kita masing-masing ya. Semua semoga sudah siap semua untuk maju untuk menyajikan hasilnya ya. Jadi nanti terkelompok maju semua, salah satu yang membacakan. Dan yang satunya siap-siap untuk menjawab nanti kalau ada kelompok lain yang mau bertanya. Ya, paham ya? Paham. Anak-anak, udah selesai semua? Baiklah, kalau sudah selesai semua, tolong dipersiapkan setiap kelompoknya. Salah satu nanti membacakan, yang satunya untuk menjawab. Siapa tahu nanti ada yang pertanyaan dari kelompok lain ya. Nah, sekarang untuk menyajikan hasilnya dipersilakan Bapak tunjuk kelompok nomor 1, 2, 3, 4 aja. 4, silakan maju. Yang lainnya coba perhatikan, dengarkan, nanti siapa tahu ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Matematika Materi Pelajaran
bertanya ya. Pertanyaannya. Kalau pecahan 1/2 dan 2/4 nilainya masih besar yang mana? Silakan kawan kalian bertanya. Coba bisa untuk 1/2 itu dan 2/4 lebih besar mana nilainya? Coba. Tuh. Baiklah, saya akan menjawab dari kelompok 4. 1/2 dan 2/4 nilainya sama dengan. Nilainya sama dengan. Bagaimana kawan-kawan? Nilainya sama dengan, betul apa salah? Betul. Paham untuk ini kelompok 4? Paham. Baiklah, nilainya sudah diketahui ya. Silakan dilanjut. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk yang ketiga, yang akan Bapak panggil untuk kelompok 3, silakan maju. Untuk kelompok lain, tolong disimak dan nanti membuat pertanyaan. Apa yang ditanyakan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami yang berjudul Matematika Materi Pecahan Senilai. Nama anggota Amelia Putri, Zakia Safa Fadima, Indah Derita Putri, Anissa Fatmasari, Anissa Yudi. Tentukan nilai pecahan dan rincikan unsur-unsur pecahan. Gambar di samping 4/7 pembilang 4 penyebut 7. Gambar di samping 5/8 pembilang 5 penyebut 8. Gambar di samping 5/10 pembilang 5 penyebut 10. Bandingkan pecahan berikut. Berilah tanda besar, kecil atau sama dengan 1. 1/2 lebih besar dari 1/3. 2. 2/4 lebih besar dari 2/3. 3. 1/2 sama dengan 2/4. 4. 2/4 lebih kecil dari 3/4. 5. 2/4 sama dengan 4/8. 3/4 lebih besar dari 4/5. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, silakan. Ada yang mau bertanya? Saya. Silakan bertanya. Kalau pecahan 2/4 itu pembilangnya yang mana ya? Nah, pertanyaan dari kelompok 2 itu kalau pecahan 2/4 ya, 2/4 yang ditanyakan, yang pembilangnya itu yang mana ya? Coba sebutkan pembilangnya yang mana? Saya akan menjawab yang 2/4 pembilangnya itu yang di bagian atas, yang bawah itu penyebut ya. Paham semua ya? Silakan lanjutkan. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih
Yang terakhir, silakan untuk maju ke depan. Bacanya yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kelompok 2 yang berjudul mata pelajaran matematika materi pecahan senilai. Nama anggota 1 Febri Saputra, 2 Febri Afriansa, 3 Afriansa, 4 Kader Politus, 1 Rintikanlah unsur-unsur pecahan masing-masing pecahan di bawah ini. Bukanlah nilai pecahan dan rintikan unsur-unsur pecahan. 1 A ketujuh pemilang, 4 penyambut 7, 5 per 3 pemilang, 5 penyambut 3, 4 per 10 pemilang, 4 penyambut 10. Dua, bandingkanlah pecahan berikut berilah tanda kecil atau besar atau tengah. 1 per 2 lebih besar 1 per 3. 2 per 4 besar dari 2 per 3. 1 per 2 lebih besar sama dengan 2 per 4. 5. 2 per 4 lebih 2 per 4 lebih besar lebih kecil dari 3 per 4. 1. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. 1 per 1 adalah sama dengan 1. Ya, 1 per 1 sama dengan 1 nilainya ya. Betul apa salah? Betul. Ya, nomor 1. Pecahan 1 per 1 itu hasilnya sama dengan 1. Itu betul ya. Nah, silakan lanjutkan. 1, 2, 3. Demikian hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk
Baiklah, setelah kita menyajikan hasil kelompok masing-masing, kita semua sudah tahu ya hasilnya. Ternyata bagus-bagus, baik-baik. Supaya untuk kedepannya lagi, untuk membuatnya itu lebih keras ya. Nah, yang satunya juga di sebelahnya kawan-kawannya dalam satu kelompok itu kerjasama bareng yang kompak gitu. Tapi udah bagus. Nah, setelah ini apakah ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Berarti sudah paham semua ya? Kalau memang sudah paham semua, apakah kalian selama belajar menemukan kendala? Apakah yang kalian rasakan pada hari ini atau mengikuti pelajaran hari ini merasa senang? Nah, baiklah ya anak-anak, untuk selanjutnya untuk menambah pengetahuan kalian, Bapak di sini akan membagikan soal ya, membagikan soal nanti dikerjakan masing-masing ya, dikasih nama masing-masing. Tapi sebelum mengerjakan soal, supaya kita kelihatan semangat, coba di sini Bapak akan memberikan tepuk sukses ya. Tepuk sukses. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Semoga lebih semangat lagi ya. Silakan untuk dipersiapkan tulisnya, nanti dikasih nama dikerjakan. Kan ya, sudah dikerjakan masing-masing. Biasanya kasih nama masing-masing. Yuk dikerjakan. Silakan dikerjakan. Ada yang belum kebagian? Sudah semua? Oke, sudah.
Udah semua ya? Belum, berapa lagi? Yuk. Sudah. Yuk. Oke, untuk LKPD dan hasil kerja ini kalian kumpulkan semua ke depan. Ya. Dan LKPD juga bisa. Sudah semua ya? Nah, baiklah, nah, semua di sini kita sudah belajar dari awal sampai akhir di dalam pembelajaran ini. Kalian semoga paham semua. Nah, untuk pembelajaran ini siapa yang belum paham atau ingin bertanya? Silakan angkat tangan. Tidak ada yang bertanya? Berarti kalian sudah paham semua ya. Semoga benar-benar paham. Baiklah, kalau sudah paham semua. Nah, marilah kita untuk menyimpulkan hasil belajar pada hari ini tentang pelajaran pecahan ya. Nilai pecahan sederhana. Kalian semua sudah tahu pecahan atau nilai pecahan 1/2, 2/4 atau 1/1 dan seterusnya. Jadi 1/1 itu sama dengan nilainya 1. Nah, kalau 1/2 itu dibaca seper-2 atau setengah. Nah, kalian tahunya kan separuh, paham kan? Jadi nanti lagi kalian mengingat kalau contoh pizza 1 dibagi jadi 2 dan sama besar bacanya atau nilainya satu bagiannya itu 1/2 atau setengah. Kalau 1 pizza dibagi 4 itu nilainya dalam satu bagian adalah 1/4 atau dibaca seper-4. Oke, baiklah ya. Nah, untuk lebih jelas lagi nanti di pelajaran berikutnya kita akan membahas pelajaran yang akan lebih lagi. Dan untuk pada hari ini pembelajaran kita cukupkan. Sebelum kita menuju untuk pulang, kita menutup pelajaran, menutup kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk ketua kelasnya, tolong pimpin berdoanya. Di tempat duduk siap, gerak mulai.